Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertatap muka dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya yang akan kita bahas adalah yang ke-29, yaitu kathratut tijarah, tersebarnya atau maraknya bisnis. Ini tanda kiamat yang ke-29. Wa minha kathratut tijarah, di antara tanda kiamat itu adalah semakin meluasnya bisnis, semakin banyaknya bisnis, semakin maraknya bisnis hampir di semua tempat. Afushuha bainan nas, tersebar di tengah-tengah manusia, hatta tusyarikun nisa'u fiha ar-rijal, sampai-sampai para wanita pun ikut-ikutan di dalam berbisnis menyaingi para laki-laki. Ini kabar yang betul-betul terjadi, di mana hari ini kita mendapati bagaimana bisnis itu hampir ada di mana-mana. Padahal zaman dahulu kala ketika kita masih kecil, kita mendapati hampir di setiap tempat orang-orang itu hidupnya susah, hidupnya pas-pasan, rata-rata jadi buruh, rata-rata jadi petani, rata-rata penggembala kambing dan yang lain-lain. Tapi hari ini bisa dikatakan hampir di setiap tempat itu ada bisnis. Setiap kampung itu ada bisnisnya. Ini menunjukkan kebenaran kabar Nabi SAW, di mana termasuk tanda akhir zaman adalah tersebarnya bisnis di mana-mana. Ini bukan celaan kepada bisnis. Bisnis itu perkara yang sangat diperintahkan. Karena orang itu kalau pengen kaya, ya jalurnya bisnis. Tidak ada jalur yang lainnya, jalur perdagangan. Akan tetapi ketika bisnis ini sudah marak dan tersebar di mana-mana, maka itu menunjukkan dekatnya yang namanya hari kiamat. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ini yang jadi pertanyaan. Yang perlu diketahui, pada zaman dahulu kala jihad itu tidak ada henti-hentinya, terus ada terus. Sampai terjadinya Perang Dunia Kedua, kemudian terbentuklah yang namanya Persatuan Bangsa-Bangsa. Dari situ dibuat perjanjian antar semua negara yang ada di dunia untuk menghentikan yang namanya peperangan. Sehingga yang terjadi stabilitas ekonomi terjadi di mana-mana. Yang terjadi apa? Yaitu ekonomi semakin melambung tinggi dan efeknya adalah manusia bisa nyaman di dalam berbisnis. Tentunya ini efek dampak dari hal tersebut, karena hari ini kita dapati jihad itu
berhenti, tidak ada, yang tersisa hanyalah jihad ilmu, menyebarkan ilmu kepada manusia, mendakwahkan Islam kepada manusia di seluruh penjuru belahan dunia. Dan jihad akan kembali lagi entah kapan, dan pasti akan kembali terjadi lagi, dan akan terjadi yang namanya peperangan memerangi orang-orang kafir supaya mereka meninggalkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka tersebarnya bisnis karena ekonomi semakin meningkat di seluruh penjuru belahan dunia. Rawal Imam Ahmad wal Hakim an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Ahmad meriwayatkan, dan begitu pula Al Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau bersabda, baina yaday sa'ah taslimul khasah, di depan kiamat itu ada tanda-tandanya. Apa saja di antara tanda-tanda kiamat sebelum terjadinya tersebut? Di antaranya taslimul khasah. Salam itu hanya ditujukan kepada orang-orang khusus yang dikenali saja. Kalau tidak kenal maka tidak akan salam. Dan ini kita rasakan hari ini, bagaimana salam di tengah-tengah kita perkara yang sangat langka. Menyalami orang yang tidak dikenal ini perkara yang langka. Salam hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Tetangga tidak disalami, kita melewati banyak orang tidak mengucapkan salam. Itu terjadi hari ini, padahal zaman dahulu kala, zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat bersemangat di dalam menebarkan salam di antara mereka. Bahkan dua sahabat yang saling berjalan, ketika berjalan melewati satu pohon, mereka terpisahkan oleh pohon tersebut. Ketika berjumpa lagi, salam lagi. Sampai seperti itu tebar salam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kabar Nabi alaihi salatu wasallam, di akhir zaman salam itu susah didapatkan. Kecuali hanya orang-orang yang dikenal saja, enggak dikenal maka tidak salam. Dan ini fakta di lapangan yang kita dapati. Bahkan sampai santri-santri pun juga cuek. Ada orang datang enggak disapa, enggak disalamin. Dan itu di berbagai pesantren yang saya dapati, saya masuk ke sana, dan statusnya itu di atas sunnah, ternyata mentalitasnya dan kualitasnya seperti itu. Tentunya ini mengundang kesedihan, dan saya sendiri pun orangnya juga suka ngomel. Mendapati seperti itu, jelas itu akan menjadi catatan yang akan saya sampaikan kepada mereka. Walaupun fakta di lapangannya masih butuh untuk terus digalakkan, maka kita harus berusaha. Karena ini adalah menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, afsus salam, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan itu adalah pertanda kiamat sudah dekat, ketika salam itu susah didapatkan, jarang didapatkan. Wa fusyu'u tijarah, di antara tanda kiamat juga adalah tersebarnya bisnis atau perdagangan, hatta tusyarikul mar'atu zaujaha, sampai wanita bantu suaminya fit tijarah, di dalam berbisnis. Ini betul-betul terjadi sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Kita dapati wanita-wanita pun juga ikut membantu suaminya di dalam berbisnis. Apakah ini perkara yang buruk? Tentunya ini kabar, bukan celaan. Seperti kabar Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk tanda akhir zaman adalah manusia berlomba-lomba bangun gedung yang tinggi. Itu bukan celaan, itu kabar bahwasanya di akhir zaman orang kaya itu banyak. Sehingga mau nggak mau, rumahnya yang zaman dulu cuma satu tingkat, satu lantai,
Sekarang bisa 2, 3, itu sesuatu yang lumrah hari ini. Dan itu kita dapati di hampir semua tempat rumah-rumah itu bertingkat. Padahal zaman dahulu kala rumah itu ya modelnya cuma satu lantai luas lebar, pakai kayu, pakai gedek gitu. Sekarang beda lagi kasusnya. Rawan Nasa'i an Amr bin Taghlub, dan An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari Amr bin Taghlub, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat itu antafsyual malu wa yakthur, duit itu semakin banyak, bertebaran di mana-mana, wa tafsyut tijarah, dan bisnis juga bertebaran di mana-mana. Ini tanda akhir zaman. Jadi duit itu mudah didapatkan hari ini. Beda dengan zaman dulu, ya Allah, duit itu susah didapat. Itu hari-hari yang saya masih mendapatinya. Tahun era 90-an, saya hidup waktu itu masih rumah itu pakai ublik ya, bahasa itu, waktu itu ublik itu ya minyak tanah dimasukkan ke kaleng, kemudian nanti dikasih sumbu, sumbunya dinyalakan. Itu saya masih mendapati hari-hari seperti itu, di mana rumah itu lantainya masih tanah. Ya, saya hidup sama orang tua dalam kondisi seperti itu. Tapi sekarang sudah berbeda lagi kondisinya. Keluarga termasuk keluarga yang pas-pasan di bawah garis kemiskinan, tapi ya beda dengan zaman dahulu kala. Rumahnya ya tetap tembok, kemudian fasilitas sepeda motornya walaupun jelek-jelek minimal 2, 3. Itu yang terjadi pada zaman ini. Jadi memang betul duit itu hari ini gampang didapatkan, beda dengan zaman dahulu kala ketika saya masih kecil itu orang kerja itu memang betul-betul jungkir balik ya. Sangat kondisinya itu jauh di bawah garis kemiskinan zaman dahulu kala. Nah, zaman ini beda lagi, harta bertebaran di mana-mana, duit itu banyak, dan perbisnisan ada di mana-mana. Waqatu waqa'a hadza, dan ini betul-betul telah terjadi. Fakathuratit tijarah, di mana semakin banyak perdagangan, wasyarakat fiha nisa, dan para wanita ikut terjun di dalam dunia bisnis, waftutinan nas, sehingga manusia pun menjadi terseret, terfitnah bijam'il mal, untuk ikut mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, watanafasu fihi, mereka berlomba-lomba di dalam hal ini. Waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, annahu la yakhsha ala hadhil ummatil faqra, bahwasanya beliau tidak khawatir umat ini tertimpa dengan yang namanya kefakiran, kemelaratan. Rasulullah alaihi wasallam sama sekali tidak khawatir. Wa innama yakhsha 'alaiha an tubsat 'alaihimud dunya, justru yang beliau khawatirkan adalah jika dunia telah dibukakan untuk umat Islam ini, kemudahan hidup dunia, harta dibuka pintunya selebar-lebarnya untuk umat Islam ini. Justru ini yang beliau khawatirkan, bukan kefakiran. Kita dapati pada zaman-zaman dahulu kala, orang-orang itu banyak yang melarat, tapi hatinya, dadanya jembar, gampang gotong royong, saling menolong. Apakah itu kita dapati hari ini? Jawabannya tidak. Manusia di kampung-kampung saling gotong royong? Jawabannya tidak. Itu sudah selesai zaman itu. Zaman dahulu kala gotong royong bangun rumah, gotong royong tandur, tanam padi, gotong royong dalam berbagai banyak hal. Itu masih kita jumpai dengan mata kita. Hari ini di mana itu? Tidaklah sebabnya kecuali adalah semakin meningkatnya ekonomi
dan semakin banyaknya uang yang tersebar, kekayaan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga manusia jadi sibuk dengan harta, mengumpulkan harta, sehingga hal itu menjadi hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Fayaqa' bainahum tanafus, yang terjadi mereka adalah bersaing dalam hal itu. Fa fil hadithi, di dalam hadis yang sahih, annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak khawatir kefakiran itu menimpa kalian, walakinni akhsha alaikum, akan tetapi aku ini yang aku khawatirkan atas kalian, antubsat ad-dunya alaikum, justru kalau dunia itu dibukakan atas kalian, kama busitat alaman qablakum, sebagaimana dunia itu telah dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka itu menyeret kalian ketika dunia dibukakan, kan berlomba-lomba hal itu, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sebagaimana orang-orang di zaman dahulu. Sebelum umat ini mereka juga berlomba-lomba mengumpulkan harta. Apa yang terjadi ketika manusia telah berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang dahulu juga mereka binasa. Binasanya bagaimana? Kok bisa punya duit banyak itu jadi binasa? Binasanya sebagaimana riwayat Muslim yang lainnya. Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat yang lain, wa tulhikum kama alhathum, maka itu menina bobokkan kalian, melalaikan kalian sebagaimana hal itu juga telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Ketika manusia sibuk mengumpulkan harta, bisa dipastikan lalai dari yang namanya perjuangan, lalai dari yang namanya mereka itu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari yang namanya ikut andil di dalam membangun umat. Yang ada adalah sering-sering berwisata, nyantai dengan keluarga, banyak jalan-jalan sana dan sini. Perjuangan membangun umat tidak lagi dihiraukan, tidak lagi menjadi prioritas utama, karena manusia sibuk dengan dunianya masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza futihat alaikum Faris war Rum, jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan untuk kalian, ayyu qaumin antum, kalian ini kaum apa? Qala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf berkata, naqulu kama amarana Allah, kami mengucapkan sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au ghaira dzalika, atau yang lainnya, tanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatadzabaruna thumma tatabaghaduna, gara-gara dunia dibukakan untuk kalian, gara-gara Persia dan Romawi telah kalian taklukkan, imbasnya kalian bersaing, kalian berlomba-lomba. Imbasnya gara-gara berlomba-lomba apa? Tatahasadun, kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Dampak dari saling dengki tadi, thumma tatadabaruna, kalian saling singkur-nyingkur, saling membelakangi, gak saling sapa lagi, gak mau bersaudara lagi. Thumma tatabaghaduna, kemudian kalian saling membenci, saling bermusuhan. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang terjadi hari ini antar lembaga dakwah, bukannya malah bersinergi, malah bersaing gara-gara rebutan donatur, yang jadi korban umat dan para santri. La haula wala quwwata illa billah. Ini
realita yang terjadi hari ini, manusia putus hubungan gara-gara masalah duit. Persaudaranya demi duit, ada duit, lo gue sayang, duit gak ada, pergilah yang jauh-jauh, gak usah menampakkan muka lagi di hadapanku. La haula wa la quwwata illa billah. Serusa itu hati manusia dengan yang namanya dunia dan duit. Fal munafasatu ala dunya. Jadi lomba-lomba bersaing dalam masalah dunia tajurru ila dha'fid din, menyeret, membuat manusia agamanya jadi lemah. Wal halakil umat ini menjadi binasa ya karena mereka melalaikan Allah Ta'ala, melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari agama ini, yang padahal zaman dahulu kala mereka berlomba-lomba di dalam beragama, berjuang membantu agama Allah Ta'ala tersebar. Hari ini bukan, gara-gara banyaknya duit mereka berlomba-lomba mengumpulkannya. Wa tafarruqu kalimatiha, dan kalimatnya tercabik-cabik. Hari ini kita rasakan, kita lihat dengan mata kita. Walaupun sudah di atas dakwah sunnah, tercabik-cabik fakta di lapangan, dan saya sudah muter-muter sana kemari, ya ujung-ujungnya duit. Itu realita di lapangan, semua tempat seperti itu, ya ujung-ujungnya duit. Perpecahan kalimat di antara sesama ahlu sunnah tersebut. Kama waqa'a fima madha, persis seperti yang telah terjadi zaman dahulu kala sebelum zamannya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa kama huwa waqi'un al-an, itu persis sama seperti yang terjadi hari ini. Tanda kiamat yang berikutnya, yang ke-30. Kathratuz zalazil, banyaknya atau seringnya terjadi yang namanya gempa bumi. Ini tanda kiamat yang ke-30.